Selamat datang di Crime Lines, podcast yang mengupas kisah kriminal paling mencengangkan dari masa ke masa. Saya Putri. Saya Bagas. Dan saya Sandria. Dalam episode kali ini, kita akan menyingkap kisah tentang seorang pria yang dulunya dianggap pahlawan, namun akhirnya menjadi penipu terbesar di Hindia Belanda. Seorang pria berkulit putih dengan kumis baplang dan bekas luka di pipinya. Meneer Arnoud Marinus Sonneveld. Sonneveld lahir di desa Arlerikstal, Provinsi Brabant Utara, Belanda, tahun 1868. Ia bukan berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya hanyalah seorang tukang kayu dan pedagang biji-bijian, sementara ibunya berasal dari keluarga kelas menengah bawah. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, tetapi jejak kehidupannya mulai tampak ketika ia bergabung dalam militer kerajaan Belanda atau Koninklijke Nederlands-Indische Leger dan dikirim ke Hindia Belanda. Di sana, Sonneveld ikut terjun dalam berbagai operasi militer di Sumatera, termasuk di Palembang dan Jambi. Ia menunjukkan keberanian dalam tugas hingga pada 7 Maret 1904, Ratu Belanda menganugerahinya gelar Ksatria Ordo Militer Willemsorde kelas 4. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Weledel gestrenge heer atau Tuan yang terhormat. Namun, gelar kehormatan tidak selalu berarti kehormatan yang sejati. Setelah karir militernya berhenti mendadak, Sonneveld beralih profesi menjadi pegawai bank swasta besar di Batavia, yaitu Nederlands-Indische Escompto Maatschappij, yang kini menjadi kantor Bank Mandiri. Seiring waktu, Sonneveld naik jabatan menjadi kepala kasir dengan gaji yang sangat tinggi untuk ukuran masa itu. Hidupnya berubah drastis. Ia menikahi seorang perempuan pribumi bernama Caritas Regensburg dan mulai dikenal di kalangan elit Batavia. Hampir setiap malam, keduanya berpesta di gedung Sociëteit Harmony, pusat hiburan paling mewah di Batavia. Mereka menari, minum, dan menikmati hidangan mahal tanpa sedikit pun memperdulikan berapa banyak uang yang dihamburkan. Tidak ada yang curiga pada gaya hidup mereka. Semua orang menganggap Sonneveld sebagai simbol kesuksesan. Mantan tentara kehormatan kerajaan Belanda yang kini menjadi pejabat bank besar di Batavia. Hidupnya tampak sempurna sampai kebenaran muncul di halaman depan koran. Awal September 1913, media di seluruh Hindia Belanda geger. Sonneveld dituduh menggelapkan uang nasabah Bank Belanda Nederlands-Indische Escompto Maatschappij senilai 122.000 gulden, jumlah yang sangat fantastis yang setara hampir dengan 100 miliar rupiah hari ini. Sonneveld diketahui melarikan diri dari Batavia menuju Bandung lalu ke Surabaya. Dari sana, ia menumpang kapal berbendera Jepang, Banrimaru menuju Hong Kong. Ia beralasan hendak melakukan studi banding ke kantor cabang bank di sana. Padahal itu hanya siasat untuk kabur. Namun, pelarian itu tidak berlangsung lama. Polisi Hindia Belanda bekerja sama dengan konsulat di Hong Kong, dan beberapa hari kemudian Sonneveld beserta istrinya ditangkap.
Dalam barang bawaan mereka ditemukan uang tunai dan emas hasil penggelapan. Desember 1913, sidang besar digelar di Radvan Justitsi, Dewan Kehakiman Batavia. Sonneveld duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat, tapi tetap jongkak. Ia bersikeras tidak bersalah. Katanya, uang itu hasil menang judi dan ia hanya ingin membiayai operasi istrinya yang sakit kanker. Tapi hakim tidak percaya. Semua bukti menuntun pada satu kesimpulan. Keserakahan telah menguasai sang menir. Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara untuk Sonneveld dan 3 bulan untuk istrinya. Gelar kesatrianya dicabut. Semua kehormatan, semua pesta hilang begitu saja. Tahun 1933, Menir Sonneveld mengembuskan napas terakhir di Salatiga dalam kesepian. Demikianlah kisah Arnoud Marinus Sonneveld, sang kesatria yang kehilangan segalanya demi kemewahan semu. Sejarah mencatatnya bukan lagi sebagai pahlawan, melainkan sebagai peringatan. Terus dengarkan Crime Lens. Terima kasih dan sampai jumpa.